Ya ibu, sebentar. Mari ibu, silakan masuk. Silakan duduk ibu. Saya tutup pintu dan tirai terlebih dahulu ya ibu. Baik ibu, saya sudah menutup pintu dan tirai ya ibu untuk menjaga privasi ibu. Maaf ibu, sebelumnya perkenalkan ya ibu, nama saya Bidan Rika. Kebetulan saya bertugas pagi ibu di PMB ini. Maaf kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Nabila. Baik, dengan ibu Nabila. Baik ibu Nabila, ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi udah 3 hari ini puting susu saya itu ngerasa nyeri, sakit. Terus pas saya menyusui itu nyeri sakit. Ada lecetnya juga. Baik, puting susunya nyeri ya ibu dan ada lecetnya. Kemudian sakit saat menyusui ya ibu? Iya, sakit. Baik ibu, jadi nanti di sini saya akan melakukan anamnesa kepada ibu ya ibu untuk mengetahui identitas ibu ya. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu. Jadi pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui keadaan ibu yang sebenarnya. Dan saya juga akan melakukan atau memberitahukan kepada ibu teknik-teknik merawat payudara yang benar ya ibu. Apakah ibu setuju? Iya, saya setuju. Baik ibu, kalau ibu setuju, jadi bisa kita mulai ya ibu. Iya. Jadi nanti tindakan ini kurang lebih 1 jam ya ibu. Baik, sekarang kita bisa mulai ya ibu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alat tulisnya atau medianya ya ibu, seperti buku dan pulpen. Baik ibu, sebelum kita mulai, apakah ibu merasa duduknya nyaman? Iya, saya Baik ibu. Baik ibu, apakah ibu membawa buku KIE-nya? Oh iya. Oh baik, saya pinjam sebentar ya ibu untuk melihat atau mengecek kesamaannya. Kita mulai ya ibu dari identitas ibu. Baik ibu, kalau boleh tahu nama panjang ibu Nabila? Nabila Katlani. Nabila Kasani. Umurnya bu? 25 tahun. Baik ibu, suku atau kebangsaannya? Suku Sumbawa. Suku Sumbawa. Baik. Agamanya ibu? Islam. Pendidikan terakhirnya ibu? S1. S1. Pekerjaannya sekarang ibu? Alhamdulillah saya sudah buka put. Oh amin. Iya. Alhamdulillah ya ibu. Alamatnya sekarang ibu? Jalan Kesaraya ya. Oh, Kesaraya. Baik ibu, kalau boleh tahu nama suaminya Pak Beni ya ibu? Baik ibu, kalau boleh tahu nama suaminya ibu? Pak Beni. Umurnya bu? 27 tahun. 20 tahun. Suku atau kebangsanya sama ya ibu? Baik, sama. Agamanya juga sama ibu? Sama ibu ya, Islam. Pendidikan terakhirnya ibu? Sama ya ibu, S1. Pekerjaannya? Pengusaha ya ibu. Alamatnya ibu? Sama ya ibu. Baik. Baik ibu, kalau boleh tahu alasan ibu datang ke sini ibu? Saya mau konsultasi. Mau konsultasi Ya. tentang payudara yang lecet ya ibu? Iya. Baik. Tapi ibu, kalau boleh tahu apakah ibu memiliki penyakit yang lalu? Seperti hipertensi, penyakit Tidak, jantung? saya tidak punya. Tidak ibu ya, alhamdulillah tidak punya. Kalau boleh tahu ibu, apakah ibu atau keluarga ibu memiliki penyakit menurun seperti asma, diabetes? Tidak. Tidak ibu Iya, ya, alhamdulillah. Baik ibu, jadi kemudian saya akan menanyakan riwayat obstetrik lalu ya ibu, yaitu tentang kehamilan ibu. Baik ibu, kalau boleh tahu ini kehamilan ibu yang keberapa ya? Ini kehamilan pertama saya. Kehamilan pertama ya ibu. Baik. Penolong waktu persalinan siapa ibu? Kalau boleh tahu penolong pas persalinannya itu siapa ya ibu? Bu Bidan. Bu Bidan ya ibu, di Bidan. Baik. Keadaan bayinya pas lahir ibu? Alhamdulillah baik. Oh, normal ya ibu, alhamdulillah baik. Apakah pas selesai melahirkan kemarin ibu itu mengalami pendarahan yang hebat? Tidak. Tidak ibu ya, alhamdulillah tidak. Baik ibu. Kemudian saya akan menanyakan tentang kondisi ketuban ibu. Kemarin kondisi ketuban ibu itu warnanya seperti apa ibu? Jernih kan? Normal seperti jernih. Normal ibu, jernih. Baik, normal ya ibu. Jenis persalinannya kemarin tuh persalinan normal apa sesar ibu? Normal. Persalinan normal ya ibu, alhamdulillah. Kemudian tidak ada komplikasi kan ibu pas persalinan? Alhamdulillah tidak ada ya ibu. Kemudian pas skala 1 apakah darahnya banyak ibu? Tidak Ibu saja. ya, biasa ya ibu, seperti biasanya. Skala 2 ibu? Iya, tidak Sama ya ibu. Normal. Kemudian pas skala 3 ibu? Iya, sama juga ya ibu, normal. Baik ibu, kemudian saya akan melanjutkan ya ibu. Pas selama kala 4-nya jumlah darahnya yang keluar tuh gimana ibu?
Sama ya Iya, ibu? jadi Normal, aja. alhamdulillah. Pengeluaran asinya gimana ibu? Lancar tidak? Lancar. Alhamdulillah lancar ya Iya. ibu. Kemudian keadaan bayi baru lahirnya? Baik. Alhamdulillah baik Iya, ya ibu, baik. normal. Keadaan ibu? Alhamdulillah sih Oh, baik. normal ya ibu. Iya. Apakah ibu kemarin pas selesai melahirkan dirawat gabung ibu? Tidak. Oh, tidak ibu ya, alhamdulillah. Baik ibu, apakah pas selesai melahirkan ibu mengalami robekan perineum? Iya, ada robekan Oh, sedikit. ada robekan sedikit Iya. ya ibu. Baik. Kemudian proses IMD-nya itu lancar tidak ibu? Pas selesai melahirkan kan bayinya ditaruh di atas ibu kan, Oh, iya. skin to skin atau kulit ke kulit ya ibu. Apakah pas itu bayinya langsung menemukan susu ibu atau puting susu ibu? Iya, Langsung ya iya. ibu. Apakah bayinya langsung menyusui dan asinya lancar? Iya. Alhamdulillah ya ibu lancar. Apakah pas IMD itu ibu memiliki masalah menyusui ke adik bayinya? Enggak, anak baik-baik aja sih. Alhamdulillah baik ya ibu, Iya. anaknya langsung menemukan puting susu ya Iya. ibu. Baik, tidak ada masalah ya ibu. Kemudian pas selesai melahirkan kemarin, apakah ibu diberikan vitamin A, vitamin E dan obat Iya, lainnya? dikasih. Oh dikasih ya ibu, Iya. alhamdulillah. Baik ibu, apakah sekarang ibu mengalami diet atau sedang melakukan diet? Enggak. Tidak ya ibu, Iya, jadi tidak tidak. berani. Jadi saya sarankan ya ibu tidak dulu melakukan diet karena ini akan berpengaruh juga ibu kepada ibu ke keadaan ibu dan keadaan dedek bayinya. Misalnya kalau ibu diet ini ya nanti pengeluaran ASI ibu tidak lancar dan ini juga berpengaruh kepada tumbuh kembang si bayi ibu ya. Baik, tidak ya ibu. Apakah ibu kehilangan selera makan? Enggak bisa. Tidak ya ibu, alhamdulillah tidak. Kemudian frekuensi makan sehari-hari itu gimana ibu? Banyakkah, sedang atau sedang sih, normal. sedang normal-normal biasa ya ibu? Alhamdulillah. Apakah ibu menghindari makanan-makanan tertentu seperti yang berminyak, pedas? Iya. Ya dihindari ya ibu, Iya, baik. iya. Jadi makanan yang seperti itu, makanan berminyak, pedas, alkohol dihindari dulu ya ibu pada masa nikah seperti ini. Baik ibu. Baik ibu, apakah eliminasi BAB dan BAK ibu itu lancar, banyak, normal? Normal sih. Normal ya ibu, Normal. seperti biasanya. Baik ibu, apakah pas ibu BAB atau buang air kecil, apakah ibu merasakan kesakitan pas luka jahitannya? Iya. Iya ibu ya. Baik ibu, jadi itu normal ibu karena itu masih basah ya ibu, jahitannya itu belum kering. Jadi ini wajar ibu kalau ada nyeri-nyerinya sedikit. Ibu nggak usah khawatir ya. Baik, baik ibu. Apakah ibu pas selesai melahirkan ini bergeraknya tidak atau sering bergerak ibu? Iya, kita sering bergerak bagi kita sebagai ibu rumah tangga kan mengerjakan pekerjaan ini, menyapu, mengepel banyak. Tapi apakah ibu mengerjakan yang berat atau kalau yang berat itu saya belum berani sendiri, tapi saya suami ngangkat. Baik ibu tidak boleh sendiri ya ibu, Iya. soalnya jahitan ibu juga belum kering, keadaan ibu juga belum pulih ya ibu. Jadi hindari dulu ya ibu pekerjaan-pekerjaan yang berat. Baik, baik ibu, apakah ibu pernah memasak KB? Belum. Oh tidak pernah ya ibu, soalnya ini kehamilan pertama ya. Baik. Baik ibu, apakah ibu mengalami tanda-tanda postpartum seperti demam, mudah lelah? Enggak sih, biasa. Nyeri atau terasa panas waktu buang air kecil? Iya. Agak ada ya ibu? Agak aja. Iya. Apakah ibu mengalami sembelit? Enggak sih. Tidak ya ibu. Nyeri abdomen, bagian abdomen atau bagian perut? Enggak. Oh tidak ya ibu. Berarti ibu merasakan nyeri pas buang air kecil aja ya? Baik. Alhamdulillah tidak ada ya ibu. Ibu, jadi pas tanda-tanda gejala postpartum ini ibu hanya merasakan nyeri pas buang air kecil ya aja ya ibu. Baik ibu, jadi ini tidak apa-apa ya ibu karena mungkin luka perineum ibu itu belum kering. Jadi kalau pas buang air kecil atau buang air besar bisa merasakan nyeri seperti itu ibu. Baik ibu, jadi alhamdulillah untuk anamnesanya sudah selesai ya ibu, dan terima kasih karena ibu sangat kooperatif sekali dalam menjawab pertanyaan dari saya. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya ibu untuk mengetahui keadaan ibu yang sebenarnya. Baik ibu, ibu bisa naik ke ruang pemeriksaan ya ibu. Sembari itu saya siapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Mari ibu.
Baik Ibu, jadi tadi saya sudah menyiapkan alat-alatnya ya Ibu, dan saya juga sudah menggunakan alat pelindungan diri atau APD ya Ibu, dan juga sudah mencuci tangan 6 langkah di air mengalir. Baik Ibu, kita lanjut ya untuk pemeriksaannya. Baik Ibu, posisi Ibu sudah benar ya Ibu, posisi supinasi. Kemudian saya akan melakukan untuk pengecekan tekanan darah Ibu ya Ibu. Baik, Ibu tidak usah takut ya Ibu, dibawa relax saja. Permisi Bu. Sebenarnya katetnya bisa diusap terlebih dahulu ya Ibu. Baik, saya taruh ini ya Ibu untuk pengukur suhunya. Baik Ibu, kita langsung pemeriksaannya ya Ibu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Ibu, 120/70. Baik Ibu, suhunya udah bunyi ya Ibu, saya lihat. Baik, suhunya juga normal ya Ibu, 3,5. Ibu, selanjutnya saya akan mengecek frekuensi pernapasan Ibu ya Ibu. Baik. Baik Ibu. Baik Ibu, frekuensi pernapasannya juga normal ya Ibu, 22 kali per menit. Dan nadinya juga normal Ibu ya, 80 kali per menit. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian wajah ya Ibu. Maaf Ibu, maskernya bisa dibuka terlebih dahulu ya. Maaf ya Ibu. Baik, di wajah Ibu tidak terdapat odem ya Ibu. Baik, di mata Ibu juga tidak terdapat odem palpebra ya Ibu. Maaf Ibu, coba lihat ke atas. Baik, sklera matanya normal ya Ibu, berwarna putih. Tapi Ibu, saya lihat ya dulu ya Ibu konjungtivanya. Konjungtivanya juga saya lihat terlebih dahulu ya Ibu konjungtivanya. Konjungtivanya juga normal ya Ibu, berwarna merah kemudian. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melihat warna bibir Ibu. Baik, di sini saya lihat warna bibir Ibu bagus ya Ibu, merah muda. Tidak pecah ya Ibu dan tidak kering, bibirnya lembab. Tapi Ibu, mulutnya bisa dibuka sedikit. Baik, di sini saya lihat tidak ada gigi yang berlubang ya Ibu atau radang pada gusi, tidak ada sariawan juga ya Ibu. Baik, jadi semuanya normal. Tapi Ibu, saya lihat dulu ya Ibu bagian lehernya. Baik, di sini tidak ada pembengkakan pada kelenjar. Jadi di sini tadi tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfe ya Ibu, dan juga tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Maaf Ibu, coba menelan. Baik, berarti nyeri tidak Ibu? Tidak. Berarti tidak ada nyeri tekan ya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Ibu ya. Maaf Ibu, saya lihat dulu. Baik, di sini tidak ada bising-bising pada dada Ibu ya. Biasa normal ya Ibu, saya cek dulu. Baik, detak jantung Ibu juga normal ya Ibu. Baik, coba saya cek lagi ya Ibu. Baik, tidak ada bendungan atau tidak ada udara ya Ibu pada dada Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara ya Ibu. Maaf Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, maaf Ibu ya, saya buka bajunya dan saya lepas beranya terlebih dahulu ya Ibu. Maaf. Maaf Ibu, tangan kirinya bisa diangkat seperti ini ya Ibu ke atas kepala. Baik, saya lakukan pemeriksaannya ya Ibu. Maaf Ibu ya. Baik. Di sini saya lihat payudara Ibu normal ya Ibu, simetris. Di sini saya lihat payudara kiri Ibu pada putingnya, alhamdulillah. Di sini normal ya Ibu, putingnya keluar. Kemudian pada bagian areolanya juga normal ya Ibu, berwarna coklat. Jadi juga di sini saya lihat besar payudara Ibu itu simetris ya. Saya lakukan pemeriksaan sedikit ya Ibu sambil menekannya. Dari pangkal payudara ke putingnya Ibu. Baik. Baik Ibu, di sini hasilnya juga normal ya Ibu. Hasilnya banyak. Oke Ibu, saya lanjut ya Ibu, yaitu dari pangkal ketiak ya Ibu sampai ke bagian puting secara melingkar ya Ibu. Saya lakukan. Baik, di sini juga hasilnya lancar ya Ibu. Baik Ibu, tangannya bisa diturunkan. Kemudian tangan kanan ya Ibu.
Baik. Baik Ibu, pada payudara kanannya juga sama ya Ibu, normal putingnya keluar seperti biasanya ya Ibu, seperti puting susu biasanya. Pada bagian areolanya juga normal ya Ibu. Baik. Saya periksa ya Ibu, yaitu dari pangkal payudara atau pangkal puting ke bagian pangkal ketiak seperti ini ya Ibu. Baik, kemudian dari pangkal ketiak ke pangkal payudara ya Ibu seperti ini, dan saya akan melihat jumlah ASI-nya. Baik Ibu, di sini jumlah ASI-nya alhamdulillah normal ya Ibu, banyak. Baik Ibu, tangannya bisa diturunkan. Kemudian kita ke bagian abdomen ya Ibu, perut. Bajunya di sini bisa ditutup ya Ibu. Saya angkat terlebih dahulu ya Ibu baju pada perutnya. Baik Ibu, jadi di sini saya lihat tidak ada bulu luka bekas operasi ya Ibu. Jadi normal. Maaf Ibu. Saya ukur dulu tinggi fundus uterinya. Baik, di sini tinggi fundus uterinya yaitu 3 jari di atas pusar ya Ibu. Baik, ini normal Ibu ya. Baik Ibu, pemeriksaan fisiknya juga sudah selesai ya Ibu. Kita lanjut ya Ibu ke teknik atau teknik perawatan payudara. Bisa Ibu duduk ya Ibu di depan, saya memperbaiki alatnya ini terlebih dahulu. Mari Ibu. Baik Ibu, jadi tadi pada anamnesis. Baik, sebelum kita melakukan perawatan payudara, kita siapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu 2 kapas DTT, kemudian baby oil, kemudian 2 kain untuk mengusap payudara Ibu, kemudian 2 baskom, yang satu berisi air hangat dan satu berisi air dingin, dan yang terakhir adalah 2 handuk. Baik. Baik Ibu, kita mulai ya Ibu perawatan payudaranya. Apakah Ibu sudah dalam posisi nyaman? Ya. Baik. Baik Ibu, bajunya bisa dibuka ya Ibu, maaf ya. Baik, bisa dibuka. Kemudian saya akan menaruh handuk ya Ibu. Baik. Saya akan menaruh handuk ya Ibu di belakang Ibu seperti ini. Kemudian saya juga akan menaruh handuk di pangkuan Ibu ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membersihkan payudara Ibu ya dengan menggunakan kapas DTT yang ditaruh dengan baby oil. Baik Ibu, saya taruh ya Ibu di payudara Ibu. Baik Ibu, ini bertujuan untuk membersihkan ya Ibu area puting susu Ibu. Jadi ini kurang lebih sampai 3 menit ya Ibu. Baik Ibu, ini sudah 3 menit ya Ibu. Kita lepaskan ya Ibu dengan cara agak ditekan sedikit ya Ibu sambil diputar seperti ini. Kemudian keluar ya Ibu kotoran di putingnya. Coba Ibu melakukannya yang di sebelah kirinya. Baik, bisa ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya langkah pertama saya di belakang Ibu ya Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mulai langkah pertama, kita taruh baby oil dulu ya Ibu di tangan kita seperti ini. Baik, kalian besar seperti ini ya Ibu. Kita mulai ya Ibu langkah pertamanya. Maaf ya Ibu. Jadi tangan kita yang satu untuk menyangga payudaranya, kemudian tangan yang satu atau 2-3 jari ya Ibu untuk melakukan pembersihan, yaitu dari pangkal payudara ya Ibu sampai ke puting susu ya Ibu. Ini dilakukan 20 kali Ibu, seperti ini ya Ibu, dengan tangannya satunya menyangga. Baik Ibu, Ibu bisa coba di payudara yang satunya ya Ibu. Baik, Tangannya seperti ini. iya Ibu, betul, menyangga 2-3 jari ya Ibu. Ini kan ya? Iya, bagus. Baik. Baik Ibu, ini dilakukan tadi berapa kali Bu? 20 kali. Baik, 20 kali ya Ibu, seperti itu. Kemudian langkah keduanya yaitu kita sama tadi tangan satunya menyangga seperti ini ya Ibu. Kemudian 2 jari atau 3 jari diuleskan atau diputar berlawanan dengan jarum jam ya Ibu, atau diputarnya sama dengan obat nyamuk ya Ibu sampai dengan sampai dengan puting susunya ya Ibu, seperti ini. Baik, dibersihkan ya Ibu seperti ini sampai dengan puting susu berlawanan dengan jarum jam. Ibu bisa mencobanya dari sebelah payudara sebelahnya ya Ibu. Ini ya. diputar.
Ya, berlawanan dengan jarum jam ya Ibu, atau seperti dengan obat nyamuk ya Ibu, seperti itu ya. Ya, kecil ya. Baik. Baik Ibu, kita lanjut ya Ibu ke gerakan yang ketiga, yaitu kedua tangan kita berada di tengah-tengah payudara di sini ya Ibu. Kemudian kita putar ke atas sampai ke bawah, kemudian pas di bawah kita lepaskan seperti ini ya Ibu. Ini dilakukan 20-30 kali ya Ibu, seperti ini. Coba Ibu. Dan dari tengah payudara ya, naik ke atas, ke bawah. Kemudian pas di bawah dilepaskan ya Ibu. Iya. Baik, dilakukan 20-30 kali ya Ibu. Ya, bagus. Baik, kemudian gerakan yang keempat yaitu gerakan menyisir ya Ibu, yaitu satu tangan menyangga seperti ini ya Ibu, kemudian tangan satunya menyisir menggunakan ujung jari atau tepi jari kelingking seperti ini ya Ibu. Seperti ini, satu tangan menyangga, kemudian disisir seperti ini ya Ibu, ke arah puting. Baik, ini dilakukan 20 kali ya Ibu. Coba Ibu melakukannya. Baik, ya. Kemudian itu disisir. Baik Ibu, dengan cara menyisir ya Ibu. Baik. Baik Ibu, selesai ya Ibu. Kemudian gerakan terakhir, satu tangan menyangga ya Ibu. Kemudian tangannya seperti ini ya Ibu, satu tangan menyangga. Kemudian tangan lainnya seperti bulan bintang ya Ibu. Baik Ibu, gerakan seperti gerakan melingkar atau bulan bintang ya Ibu, seperti ini ke arah puting payudara Ibu ya. Ini sama juga dilakukan selama 20 kali Ibu. Ibu bisa mencobanya di payudara sebelahnya ya, satu tangan menyangga. Baik, ya diputar ke arah puting ya Ibu, seperti itu. Baik, ini dilakukan 20 kali ya Ibu. Baik Ibu, jadi ini sudah selesai ya Ibu. Jadi tadi ada 5 gerakan ya Ibu untuk perawatan payudara. Selanjutnya saya akan mengompres ya Ibu payudara Ibu dengan menggunakan air hangat terlebih dahulu yang saya sudah siapkan tadi. Saya kompres ya Ibu. Maaf Ibu. Baik, yang satunya. Baik, ini dilakukan 5 menit ya Ibu. Ini bertujuan agar ASI Ibu mengalirnya dengan lancar ya Ibu. Baik Ibu, sudah 5 menit. Saya ambil ya Ibu. Kemudian kita akan mengompresnya dengan air dingin ya Ibu. Ini lamanya juga sama ya Ibu, yaitu 5 menit. Ini bertujuan untuk mengencangkan atau menegangkan payudara Ibu ya Ibu. Baik Ibu, sudah selesai ya Ibu 5 menit. Baik. Kemudian kita usap ya Ibu payudara Ibu seperti ini dengan menggunakan handuk supaya kering ya Ibu dan tidak basah. Baik, jika sudah kering seperti ini, Ibu baru bisa menggunakan bra atau baju ya Ibu. Baik, sudah kering ya Ibu, sudah selesai. Baik Ibu, sampai di sini apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, kalau begitu selesai ya Ibu untuk perawatan payudaranya. Ibu bisa menggunakan bra dan baju dan bisa ke depan ya Ibu. Saya sembari itu saya perbaiki alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Mari Ibu. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan perawatan payudara ya Ibu. Apakah Ibu merasa nyaman? Ya. Alhamdulillah ya Ibu. Baik Ibu, jadi tadi perawatan payudara ini sangat penting ya Ibu untuk Ibu hamil, untuk Ibu menyusui, karena ini juga dapat memperlancar ASI Ibu. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Itu tadi pas di terakhirnya kan tadi ada dikompres pakai sabun air dingin ya. Iya. Itu penting ya? Apa sih maksudnya? Oh iya, jadi ini penting Ibu dikompres dengan menggunakan air hangat dan air dingin. Tadi lama waktunya 5 menit kan Ibu. Jadi kalau dikompres dengan air hangatnya ini bertujuan agar ASI Ibu itu lancarnya keluar Ibu. Jadi pas kita kompres nanti insya Allah hasilnya lancar keluar. Kemudian kenapa kita harus mengompresnya dengan air dingin juga, yaitu untuk mengencangkan Ibu payudara Ibu. Baik, apakah Ibu sudah ngerti? Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Baik, tidak ada ya Ibu.
Baik Ibu, jadi nanti Ibu bisa mencobanya di rumah ya Ibu dengan gerakan-gerakan yang saya ajarkan tadi. Tadi ada 5 gerakan ya Ibu, dan lama waktunya satu gerakan itu menggunakan 20 sampai 30 kali ya Ibu, dan mengopresnya itu sama 5 menit. Baik Ibu ya, jangan lupa menggunakan baby oil ya Ibu sebelum melakukannya. Baik Ibu, tadi anamnesanya sudah selesai ya Ibu, kemudian pemeriksaan fisiknya juga selesai. Dan tadi yang terakhir yaitu tentang teknik perawatan payudaranya ya Ibu juga udah selesai. Baik Ibu, jadi sekarang saya akan menjelaskan ya Ibu kepada Ibu kenapa bisa puting atau susu Ibu, puting payudara Ibu itu bisa lecet ya Ibu dan merasakan nyeri. Baik Ibu, jadi kenapa puting itu bisa lecet? Ini disebabkan karena teknik menyusui yang kurang benar Ibu atau salah. Kemarin saya juga udah pernah mengajarkan kepada Ibu ya teknik atau cara menyusui yang benar. Apakah Ibu masih ingat? Iya, Masih ingat ya Ibu? Jadi kalau menyusui harus menggunakan teknik-teknik yang saya ajar ya Ibu, supaya tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan puting kita lecet. Baik Ibu, jadi di sini saya sudah menyediakan lipet ya Ibu sebagai media kita hari ini. Ibu, ini bisa Ibu lihat ya. Baik, saya akan menjelaskan kenapa bisa puting payudara Ibu itu bisa lecet. Jadi, puting payudara lecet ini adalah kulit puting yang mengalami luka karena iritasi ya Ibu, kemudian karena pecah-pecah atau karena retakan. Jadi, hal ini bisa terjadi pada Ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, dan juga bisa dialami oleh ibu atlet-atlet olahraga seperti itu karena adanya gesekan Ibu pada saat olahraga. Ibu ya, apakah Ibu mengerti? Baik, jadi gejala puting lecet ini adalah kulit puting yang berubah kemerahan, rasa nyeri, kemudian muncul kerak atau ketopeng ya Ibu, ya pada bagian payudara dan merasa tidak nyaman. Seperti yang Ibu alami tadi, rasa nyeri ya Ibu pada payudara Ibu. Itu adalah salah satu gejalanya Ibu ya. Kemudian penyebab utama puting ini bisa lecet yaitu karena kesalahan teknik Ibu pada saat Ibu menyusui. Jadi kalau pada saat menyusui kita itu harus menggunakan teknik yang benar ya Ibu supaya tidak lecet. Kemudian yang kedua yaitu karena bisa dengan gangguan mulut pada bayi Ibu, atau dengan menggunakan dot atau pompa ASI ya Ibu. Jadi udah saya ajarkan kemarin ya Ibu, kalau sebelum memasukkan puting ke mulut bayi atau mengeluarkan, kita rangsang terlebih dahulu Ibu mulut bayinya supaya tidak terjadi lecet pada payudaranya. Baik Ibu. Kemudian penyebab puting susu lecet ini juga karena infeksi pada payudara Ibu. Jadi ini adalah salah satu penyebabnya ya Ibu. Kalau misalnya payudara kita ini terinfeksi, ini bisa menyebabkan puting kita lecet ya Ibu, karena infeksi atau peradangan pada jaringan payudara yang disebut dengan mastitis ya Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran susu tersumbat Ibu. Jadi jika ASI kita tersumbat, kemudian itu kan kalau ASI kita tersumbat, maka payudara kita bengkak kan Ibu. Jadi itu nanti akan kemerahan dan bisa menyebabkan puting susu lecet ya Ibu. Dan yang terakhir adalah bisa disebabkan karena infeksi jamur Ibu. Jadi jika puting terinfeksi akan timbul gejala berupa lecet, kemerahan, gatal Ibu ya. Jadi hal ini adalah penyebab utama puting payudara Ibu lecet. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan cara mengatasi Ibu ya puting payudara yang lecet. Yang pertama adalah hindari pembersihan puting dengan menggunakan sabun. Karena dapat membuat kulit menjadi kering ya Ibu. Jadi misalnya kalau mandi jangan terlalu di sabun ya Ibu, karena ini dapat menyebabkan kulit kita menjadi kering Ibu. Nanti kalau kering kan kulit-kulitnya itu bisa kegelupas gitu ya Ibu, jadi akan menyebabkan lecet pada puting. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi udara berjalan dengan baik. Gunakan bra menyusui bahan katun ya Ibu. Jadi pada masa nipas ini Ibu tuh harus menghindari pemakaian bra yang ada
kawat-kawatnya itu ya Ibu harus menggunakan yang kain katun yang Ibu Nipas biasanya gunain ya Ibu. Baik, yang ketiga adalah ganti bantal payudara atau breast pada setiap habis menyusui. Misalnya bantalnya itu untuk penyangga ya Ibu, bisa diganti selesai menyusui. Kemudian setelah selesai menyusui, yang seperti yang saya ajarkan kemarin ya Ibu, ASI-nya itu dikeluarin dulu Ibu. Kemudian kita oleskan pada bagian puting payudara kita ya Ibu. Gitu pas sebelum dan selesai menyusui ya Ibu. Jadi ini dapat atau bisa mengatasi puting yang lecet, karena kalau kita udah mengoleskan dengan ASI, jadi puting kita tidak terlalu kering ya Ibu, dan insya Allah tidak menyebabkan puting lecet. Kemudian yang kelima adalah pas Ibu selesai menyusui, jangan langsung memakai baju atau bra ya Ibu. Usahakan untuk membersihkan atau mengeringkannya terlebih dahulu, baru menggunakan baju atau bra. Baik Ibu, apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tadi itu kenapa ya mulut bayi itu bisa menyebabkan puting susu itu lecet? Oh, kenapa mulut bayi bisa menyebabkan puting lecet? Iya. Karena kalau misalnya posisi menyusui ini salah ya Ibu, atau mutlak ya Ibu, mulut bayinya juga salah. Jadi itu Bu yang menyebabkan penyebab utama puting susu lecet Ibu, karena kesalahan posisi bayi pada saat menyusui Bu. Jadi kalau menyusui itu harus benar ya Ibu, kepala bayi itu berada di siku Ibu ya. Kemudian tangan yang satunya menyangga seperti ini yang saya jelaskan kemarin ya Ibu ya, pas teknik menyusui. Kemudian pas menyusui itu usahakan Ibu itu melihat atau menatap bayinya dengan tatapan penuh kasih sayang Ibu ya. Kemudian jangan tarik dulu payudara atau puting susu Ibu sebelum bayinya atau sebelum dirangsang Ibu ya, ujung bibirnya terlebih dahulu ya. Kalau mulut bayinya udah kebuka, baru Bu puting susunya ditarik secara perlahan. Ini untuk menghindari ya Ibu untuk puting lecet. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya Ibu. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan anamnesa dan teknik-teknik yang sudah saya ajari tadi, alhamdulillah ya Ibu, keadaan Ibu itu dalam batas normal. Tadi pas anamnesa kondisi Ibu normal ya Ibu, Ibu tidak memiliki penyakit menurun, keadaan Ibu normal pas persalinan, bahkan pas saat ini keadaan Ibu normal ya Ibu. Kemudian pas pemeriksaan fisik juga keadaan Ibu normal, saya lihat ya Ibu, dari tekanan darahnya juga normal 120/70 ya Ibu. Kemudian suhunya juga normal 35 derajat. Kemudian frekuensi pernapasannya juga normal ya Ibu, 22 kali per menit, dan nadinya juga normal 80 kali per menit. Dan saya lihat pada bagian wajah Ibu juga tadi normal ya Ibu. Ibu tidak pucat, Ibu tidak memiliki sariawan, dan tidak memiliki gigi berlubang ya Ibu. Dan pada leher Ibu tadi alhamdulillah Ibu tidak memiliki rasa nyeri tekan, tidak memiliki timbunan atau pembengkakan pada kelenjar limfe dan tiroid ya Ibu. Kemudian tadi pada payudara Ibu, tadi saya lihat pas pemeriksaan, karena Ibu merasakan sedikit nyeri ya Ibu, jadi tadi saya lihat payudara Ibu itu agak lecet sedikit ya Ibu, seperti yang Ibu bilang tadi. Dan Ibu tadi nggak usah khawatir ya Ibu nggak usah bawa pusing atau stres ya Ibu, karena ini dapat mengganggu pengeluaran ASI dan kesehatan dan perkembangan janin Ibu. Jadi Ibu tuh harus rileks ya Ibu, nggak usah dibawa berat, bawa santai aja ya Ibu. Alhamdulillah keadaan Ibu normal kok, nggak usah khawatir ya Ibu. Ibu, apakah penjelasan saya tadi sudah semuanya jelas? Jelas ya Ibu, baik. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya dan kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif sekali dalam menjawab pertanyaan dari saya. Baik Ibu, nanti 1 minggu lagi Ibu bisa kesini ya Ibu untuk melakukan kunjungan ulang. Baik Ibu, apakah Ibu ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Apakah sudah paham Ibu? Sudah. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Ya. Saya permisi. Ya Ibu, mari saya antar. Tapi Bu, bukunya? Oh iya. Iya, mari Bu. Ibu hati-hati ya Ibu.